الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين
واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب تقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk bersama baca surah Al-Baqarah yang kita lihat dari dua ayat yang kita semua
senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah dan Kak Cia, Kak dan Cia, senantiasa dalam Kak Cia, amalannya. Selanjutnya Kak Cia tabe. lanjutkan dengan pengajian rutin Tabe. sahabat fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa ala alihi wa sahbihi kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dan makhluk apa yang meninggalkan salat wajib mutahammidan dengan sengaja, maka berbalikat min zimmatullah, maka Allah akan mengangkat manfaat dari semua kegiatannya. Pada pengajian kita yang lalu, maka berbalikat min zimmatullah itu kita sudah mengaji tentang kunci mendapatkan kemuliaan dari setiap pekerjaan yang kita lakukan itu harus salat. Jadi tidak semua yang dijanjikan dalam hadis itu kita bisa langsung dapat, tetapi yang bisa mendapatkan janji Allah dalam hadis-hadis Rasulullah itu adalah orang-orang yang menjalankan ibadah salat. Jadi misalnya yang lalu kita kasih contoh, orang yang menuntut ilmu itu seperti orang pahala jihad di jalan Allah. Tetapi yang menuntut ilmunya itu waktu menuntut ilmu, dia juga menjalankan salat di waktu. Jadi tidak mendapatkan pahala jihad kalau dia menuntut ilmu tapi meninggalkan salat di waktu. Kalau keluarga mencari, jadi kalau ada orang yang mencari nafkah kemudian meninggal dunia ketika mencari nafkah, maka pahalanya seperti caranya tidak menjadikan dia meninggalkan salat. Sama dengan ibu-ibu, semua manfaat yang kita lakukan nanti kuncinya di salat maktubah, salat wajib. Termasuk penjelasannya, semua manfaat salat-salat sunat itu kita tidak boleh kalau kita tidak melakukan, kalau meninggalkan salat wajib. Jadi karena biasa ada orang yang salat tahajudnya bagus tapi tidak salat subuh. Waduh, tiduran. Karena ambil salat tahajud tengah malam. Tengah malam itu jam 1, akhirnya selesai jam 2, jam 2 Tidur ketiduran. ke. Pagi dia bangun. Harusnya jam 3 bangun, jam 4, jam 5. Orang yang seperti ini, kalau dia minta amin dan itu maksudnya, bukan jelasan hadis itu. Minta amin dan itu dari amdun, menyengaja. Jadi bukan hanya menyengaja pada saatnya, tapi menyengaja pada perencanyaannya. Orang rangki. Itu dulu di pandangan Berpikir. boleh menjamak sholat. Boleh menjamak sholat. Oh iya, saya tetap tiap harinya aku ngopel karena anak kecil betul. Sholat duhur, sholat Jumat diganti dengan sholat duhur, dijamak dengan asar. Catatannya tidak menyengaja pergi. Yang menyengaja pergi itu di mazhab Syafi'i, kalau sudah di sholat subuh baru berangkat itu dianggap menyengaja. Dia sengaja meninggalkan sholat Jumat. Bayangkan begitu kerasnya debatnya ulama. Jadi kalau tahu pilihan hari Jumat, maka kalau mau berangkat dari tempatnya berangkat dia sebelum sholat subuh. Karena Imam Syafi'i itu membolehkan kita tidak sholat Jumat kalau kita sudah berangkat subuhnya. Sebelum sholat subuh itu kita sudah berangkat. Tapi kalau sudah di subuh baru berangkat, tetap
harus salat Jumat karena dianggap menyengaja. Itu di kampungku di pulau apa namanya Bali. Nah, Pulau Bali. Pulau mana? Ada keluarga di sana. Waktu saya ke sana, Acara aku saya besok di rumah makan Wonsolo. dan Acara aku besok rumah makan Wonsolo. itu dulu Pagi jam 9 sampai dulu siang. waktu kan orang tua saya itu dulu dua bapak dengan ibu. Jadi Enak. kan kita tinggal ini kalau Tiap pagi. bulan di situ. Kalau pagi itu diambillah keluarga dari pulau itu. Jadi dia dinaikkan dari bayi sampai sekolah, terus bersama pulang ke kampungnya. Pulang ke kampungnya, menikah di baru pulang. Setelah sudah menikah tinggal di pulau, melahirkan anak. Anak pertamanya dikasih nama Muhammad Suhufi juga. Waktu kita datang ke sana, rencana kita bilang, pergi di Suhufi pergi melaut cari cumi-cumi. Kenapa Muhammad Suhufi? Dia bilang itu malatnya dulu itu ini ibu di rumah tinggal. Nah kalau dari menggendong begitu ceritanya. Yang dulu kita kalau di kampung begitu keluarga ini. Jadi sekarang karena anak kita pakai apa itu namanya daycare. Kalau saya lagi itu daycare pergi kantor disimpan di satu rumah anaknya. Itu saya anak kecil maksimal 10 orang seumuran. Tapi dulu hanya menghidupi orang di kampung, sekarang profesional ditangani, dibayar mahal, hanya menjaga, hanya menitip. Saya bilang dari kaki dari bawah, pasti dari jari. Jadi di kampung itu tidak ada yang mau melaut kalau hari Jumat sebelum salat Jumat. Iya. Jadi tidak ada yang mau turun di selain itu barangkali. Jadi itu cara ulama kita Syafi'iyah itu berpengaruh sekali di masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi tidak mau melaut itu kalau hari Jumat kecuali dia pergi memang sebelum salat subuh. Enggak. Tapi kalau sudah salat subuh tidak boleh pergi melaut. Sudah di salat Jumat. Maksudnya itu supaya pergi dulu salat Jumat, karena kalau dia pergi setelah salat subuh sebelum Jumat itu namanya amdi. Di Syafi'iyah itu berarti menyengaja meninggalkan salat Jumat. Maka kalau begitu sudah di salat Jumat itu sampai sekarang terpelihara. Tetapi masalahnya tidak pergi melaut, tidak pergi juga salat Jumat. Jadi waktu kita di masjid mereka perbaiki jalannya, banyak punya apa alat tangkapnya. Tapi kalau sudah salat Jumat ada yang berteriak keluar dari masjid, nah orang di pelakunya lomba-lomba karena siapa duluan begitu kira-kira. Nah, bil amdi itu artinya kesalahan kita itu karena perencanaan. Jadi meninggalkan ibadah salat itu juga membutuhkan dinilai juga perencanaannya. Jadi bukan hanya sengaja tinggal ke waktunya pada waktu, tapi perencanaannya. Kalau mau salat subuh berarti tidurnya harus lebih cepat. Kalau tidurnya nanti jam setengah 5, setengah 4 baru tidur itu namanya api. Menyengaja, makanya kalau mau awet double supaya nggak kena debu toh. salat subuhnya. Itulah rahasianya mengapa Nabi menyebut salat tahajud yang paling baik itu adalah di akhir malam. Jam-jam setengah 4, jam 4 lah. Penggantinya istirahat itu adalah mengaji. Di Al-Quran surah Muzammil. Qumil laila illa qalila. Mengaji dan istighfar. Auzid alaihi warattilil Qur'an tartila. Yang paling bagus itu bangun sebelum salat subuh tahajud. Setelah itu warattilil Qur'an tartila, baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran masuk di salat subuh. Itu cara Allah mengajarkan Rasulullah waktu Nabi disuruh berdakwah.
ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattil 4 waktu tahajud itu. Qumil laila illa qalila, dengan menjelang salat subuh, nisfahu setengah malam, awin kusminhu atau kurang tengah malam, awzid alaihi lewat sedikit tengah malam. Jadi itu urutan-urutan terbaiknya. Jadi hampir subuh, tengah malam, sebelum tengah malam, lewat tengah malam. Ini keempat salat tahajud ini, waktu tahajud ini diurut sesuai dengan yang paling afdal. Kenapa paling afdal? Karena dihitung berdasarkan kemungkinan melakukan salat subuh dengan baik. Yang susah itu salat subuh itu auzid alaihi lewat tengah malam, lewat sedikit, kira-kira jam 1, setelah setengah 2 tertidur. Ini biasanya yang kebablasan sampai dengan pagi. Jadi ibu dan kakak, ini tentu pilihan-pilihan kita, tetapi sekali lagi jangan sampai ada unsur kesengajaan tidak mengatur waktu paginya ketika akan melaksanakan sholat. Orang tua kita itu kalau bunyi masjid, nanti bilang, jangan kau pergi dulu nak. Firman bunyi di masjid ya. Padahal salat subuh, salat dulu. Karena kalau kau tidak salat atau menjamaknya itu namanya bil-amdi namanya. sengaja. Apalagi kalau sudah selawat minggu pun tapi sekali. Apalagi kalau maghrib, kalau sudah ini gelap itu imali pergi. Selesai ke dulu maghrib, sudah ke maghrib. Dibungkus nih dengan kata imali karena dulu orang lebih takut adat dibanding dengan agama. Kalau adat langsung dihukum, maka adat muncullah istilah imali. Imali itu maksudnya bukan haram, tapi gara-gara itu dilakukan maka muncullah yang haram. Seperti masuk WC, keluar WC dan sebagainya. Nanti adat-adatnya itu nanti di Bugis Makassar ada namanya timali. Tetapi timali itu tidak sampai haram. Tapi gara-gara kalau kita lakukan itu kemungkinan terjebak ke hal-hal yang haram. Saya kira demikian ibu dan kakak. Poin pentingnya ini malam itu yang bil-amdi itu mantawakal salatan maktubatan muta'ammidan, yang disengaja itu bukan sengaja meninggalkan langsung saja, tapi perencanaannya juga. Jadi kita membutuhkan perencanaan yang mapan yang berhubungan dengan salat wajib kita. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi Ibu sekalian yang disampaikan terkait sengaja meninggalkan waktu sholat. Tapi yang pentingnya kita pahami bahwa sholat waktu tidak boleh ditinggalkan, jadi harus dilakukan. Baik Ibu, kita tutup pengajian kita dengan sholat dulu. Pengajian sambil terapi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa nawaiha bihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آخر الكلام وبالله التوفيق والدعوات والإرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, makan kue lagi, masya Allah. Oh, di depan. Makan kue lagi, masya Allah. Tidak hari tanpa makan. Airnya tetap air bioglas. Tanya dulu deh. Di depan. Mana sih? Satu-satu. Di depan tawas teh.